Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Jadi di sini saya Kade Ayu selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai model psikoanalisa keperawatan jiwa. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yakni kelompok satu terlebih dahulu. Yang pertama ada Devina Febrianti, kemudian ada Nikoma Mulyani, ada saya sendiri Kade Kristiana Sari Putri, ada Evilia Horiza, kemudian Kade Ulan Trisnawati, Nimade Dwi Tiara Hayuni, dan Nilo Purnamaningse. Untuk materi pertama mengenai definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai definisi. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi. Psikoanalisa sebagai teori dari psikoterapi berasal dari uraian Freud bahwa gejala neurotik pada seorang timbul karena tertahannya ketegangan emosi yang ada. Ketegangan yang ada kaitannya dengan ingatan yang ditekan, ingatan mengenai hal-hal traumatik dari pengalaman seksual pada masa kecil. Dikutip dari Gunarsa. Psikoanalisa adalah terapi atau metode psikoterapeutis. Dalam arti kata ini, psikoanalisa dipakai untuk mengobati pasien neurosis, meskipun kata pengobatan di sini sebetulnya tidak pada tempatnya. Sejauh ini, terapi ini berlangsung dalam cakrawala bahasa, yakni percakapan pasien dengan analisisnya. Psikoanalisa dalam arti ini bersifat praktis dan harus dibedakan dari teori-teori yang tentu diandaikan olehnya. Baik, prinsip psikoanalisa yaitu menurut Stuart tahun 1995, prinsip-prinsip psikoanalisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu prinsip konstansi, prinsip kesenangan, prinsip realitas. Prinsip konstansi ini artinya bahwa kehidupan psikis manusia cenderung untuk psikis pada taraf yang serendah mungkin atau setidaknya taraf yang stabil. Dengan perkataan lain bahwa kondisi psikis manusia cenderung dalam keadaan konflik yang permanen atau tetap. Dalam prinsip kesenangan ini, artinya kehidupan psikis manusia cenderung menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan atau pleasure principle. Yang ketiga ada prinsip realitas, yaitu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan keadaan nyata. Baik, untuk selanjutnya proses terapi. Proses terapi pada model ini adalah menggunakan metode asosiasi bebas dan analisa mimpi, transferen, interpretasi, serta analisa resistensi untuk memperbaiki traumatik masa lalu. Asosiasi bebas. Pada teknik terapi ini, penderita didorong untuk membebaskan pikiran dan perasaan dan mengucapkan apa saja yang ada dalam pikirannya tanpa penyuntingan atau penyensoran. Atkinson 1991, pada teknik ini penderita disupport untuk bisa berada dalam kondisi rileks baik fisik maupun mental. Selanjutnya, analisa mimpi. Terapi dilakukan dengan mengkaji mimpi-mimpi pasien karena mimpi timbul akibat respon atau memori bawah sadarnya. Mimpi umumnya timbul akibat permasalahan yang selama ini disimpan dalam alam bawah sadar yang selama ini ditutupi oleh pasien. Selanjutnya, transferen. Terapi yang dilakukan dengan mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya. Dalam artian, pada terapi ini kemungkinan klien untuk mampu menembus konflik-konflik masa lampaunya yang tetap dipertahankannya hingga sekarang dan yang menghambat pertumbuhan emosionalnya. Selanjutnya, interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Selanjutnya, analisa resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran perawat dan klien dalam psikoanalisa. Peran perawat, yaitu berupaya melakukan asesmen atau pengkajian mengenai keadaan-keadaan traumatik atau stresor yang dianggap bermakna pada masa lalu. Misalnya, pernah disiksa orang tua, diperlakukan secara kasar, diterlantarkan, diasuh dengan kekerasan, dan juga diperkosa pada masa anak. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik setelah terjalin hubungan saling percaya. Selain itu, memberikan penyuluhan tentang prinsip sehat jiwa bersama keluarga klien untuk memberikan dukungan pada klien, serta menciptakan lingkungan terapeutik. Selanjutnya yaitu peran klien, yaitu yang pertama mengungkapkan semua pikiran dan mimpinya agar bisa diartikan terapisnya. Yang kedua, mengikuti perjanjian jangka panjang atau kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, mendorong transfer, menginterpretasi pikiran, dan juga mimpi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu perawat dapat menerapkan psikoanalisa dalam untuk mengungkapkan masalah yang dialami tersebut. Dapat berperan sebagai konselor yang dapat memberikan pemecahan masalah pada seseorang yang mengalami pengalaman buruk baik di masa lalu maupun yang sedang dialaminya. Contohnya, seseorang yang tidak dapat mengontrol dirinya ketika marah dapat diajarkan untuk melakukan marah produktif atau diajarkan teknik distraksi sehingga selain sebagai konselor, perawat promotif. Selanjutnya ada saran, perawat yang dapat menerapkan model konseptual perawatan jiwa, khususnya model psikoanalisa dalam merespon setiap perilaku yang maladaptif yang ditunjukkan oleh klien melalui pendekatan terapeutik dengan cara menjalin rasa saling percaya untuk mendapatkan pemecahan dari masalah klien. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus. Contoh kasus pada Ibu T, umur 45 tahun, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tinggi sejak 2 minggu yang lalu. Didiagnosa setelah mengalami CA stadium lanjut, stadium 4. Kondisi Ibu T seorang wanita karir yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan terkemuka. Mempunyai 3 orang anak yang masih menjalani pendidikan. Setelah Ibu T mendapat informasi dari tim medis tentang penyakitnya, CA cervix stadium 4, setelah itu kondisi Ibu T mulai menurun. Tidak mau makan, mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain termasuk anak dan suaminya. Kadang marah tanpa sebab, ekspresi wajah terlihat sedih, kadang terlihat menangis. Ibu T menolak pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh perawat. Ibu T mengatakan dia tidak perlu lagi diperhatikan karena umurnya tidak akan lama lagi. Dalam kasus yang digambarkan di atas, maka perawat perlu memahami perilaku yang ditunjukkan oleh Ibu T, yaitu dengan membantu Ibu T dalam mengatasi masalahnya yang dirasakan dan menerapkan prinsip hubungan manusia pada masalah yang muncul pada Ibu T selama pengalaman tersebut. Berdasarkan data di atas, Ibu T berada dalam posisi kondisi depresi. Perawat perlu untuk melakukan hubungan interpersonal dengan Ibu T yang sedang mengalami kondisi depresi. Karena pada saat seseorang mengalami kondisi depresi, maka sebenarnya dia membutuhkan orang lain yang dapat mendengarkan, menerima, dan memahami dirinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja dalam perbuatan maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.